Mm-mm. Habis. Baik, alhamdulillah bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita ya dalam pertemuan yang ke-15. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berinteraksi selama 1 semester dan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita mengikuti ujian akhir semester. Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas itu menambah wawasan kita, keilmuan kita ya sehingga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan masyarakat secara umum. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ada 3 tema ya. Tadi yang pertama mengenai tarikat Naqsyabandi ya, kemudian yang kedua mengenai aliran Syiah Alawiyah dan yang ketiga ini tadi mengenai aliran Mu'tazilah ya, aliran Mu'tazilah. Jadi yang pertama ya tentang tarikat Naqsyabandiyah. Ini salah satu tarikat yang paling banyak dilakoni atau dijalankan oleh umat Islam atau orang-orang yang bertasawuf. Selalu tarikatnya Naqsyabandiyah dan mereka mengatakan bahwa silsilah tarikat Naqsyabandiyah ini sampai kepada Rasulullah SAW melalui istilahnya Abu Bakar Siddiq Khalifah yang pertama. Nah, jadi tarikat Naqsyabandiyah ini adalah satu sistem mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan zikir ya, ada 2 pendekatan zikir, ada zikir khafi, ada zikir jahri. Nah, zikir khafi ini biasa yang selalu diamalkan oleh pengamal-pengamal tarikat Naqsyabandiyah dan kita tahu bahwa tarikat Naqsyabandiyah ini banyak sekali khususnya di Sumatera Utara ya. Pusatnya tarikat Naqsyabandiyah ini ada semua orang mengatakan bahwa pusat Naqsyabandiyah ada yang di Tanjung Merawa 1 ya kan. Ini tarikatnya ini katanya konon ya, katanya ini berasal daripada Jabal Kubis yang ada di Mekah Al-Mukarramah ya. Jabal Kubis yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ada juga yang di Tanjung Pura ya, di Tanjung Pura daerah itu ada pusat tarikat Naqsyabandiyah yang ada di Tanjung Pura yang diasas oleh Syekh siapa? Babu Salam ya. Bukan Babu Salam apa namanya? Iya, Syekh Abdul Wahab Rokan. Ya, Syekh Abdul Wahab Rokan di Babu Salam ya, Babu Salam ya, Babu Salam. Ya. Iya Babu Pak, Babu Salam ya. Salam Nah, Pak. jadi pendekatan tarikatnya itu artinya mengatakan bahwa mereka akan sampai menuju istilahnya ke ma'rifatullah ya, hakikat ma'rifatullah. Jadi zikirnya itu menggunakan zikir khafi, cuman yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak menyetujui atau yang tidak sejalan dengan tarikat Naqsyabandiyah itu ada mereka menerapkan konsep konsep perantara ya, Robito ya. Robito itu artinya perantara kita berhubungan dengan Allah itu harus ada perantara, yaitu perantaranya adalah guru ya. Jadi silsilahnya itu selalu dibacakan itu tarikat Naqsyabandiyah. Jadi kalau kita cermati dan kita pelajari bahwa kecenderungan manusia untuk kembali ke Allah itu ada khususnya ketika seseorang itu ditimpa musibah atau istilahnya dalam kekosongan jiwa ya, dia akan merasa mencari atau ingin mencari Tuhan ya. Jadi untuk mencapai Tuhan itu harus ada pembimbing, harus ada mursyid, harus ada istilahnya yang membawa ya, atau guru ya, mursyid atau khalifah yang bisa membawa kita mengenal ma'rifatullah. Jadi itu yang diapakan oleh orang-orang tarikat Naqsyabandiyah dan mereka
mempunyai beberapa pendekatan, di antaranya itu ada tasawuf atau berkhalwat ya, atau menyendiri ya, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, kemudian ada yang 7 hari, 10 hari, kemudian ada 40 hari ya. Dan selama berkhalwat itu mereka menjauhi makanan-makanan yang berdarah ya, makanan-makanan berdarah. Kenapa? Karena makanan-makanan berdarah ini mengandungi banyak protein. Ketika protein banyak dikonsumsi, itu menaikkan nafsu syahwat ya. Jadi ini mereka mulai 2 pendekatan. Jadi istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling susah ditaklukkan adalah nafsu ya. Salah satu pembangkit nafsu itu adalah ketika seseorang banyak mengkonsumsi makanan-makanan berprotein atau banyak. Jadi istilahnya harus dikurangi ya, harus dikurangi. Kemudian bahkan mereka istilahnya ketika masa berkhalwat itu atau beriktikaf ya, bukan beriktikaf, ada istilahnya berkhalwat lah. Berkhalwat artinya menyendiri. Istilahnya mereka selama umpamanya kalau kita pilih 3 hari, maksudnya 3 hari kita kosong dari segala aktivitas dan kita menuju ke Babus Salam sana ya kan, Babus Salam di Tanjung Pura Langkat, ataupun yang di Tanjung Merawa ya, ataupun yang kita juga yang di yang di Pancabudi itu tarikatnya tarikat Naksabandi, tapi mereka berdiri sendiri ya, tapi sistemnya, istilah pendekatannya, metodenya lebih kurang sama ya. Nah, jadi itu dia. Jadi ketika seseorang sudah selama 3 hari atau 10 hari atau 40 hari ya, diharapkan sudah terbiasa, terbudaya ya, yang tadinya tidak mengkonsumsi bentar ya. Alasan melalui jalan depan. Ala di kantor tongkin ada non keluar daring tongkinan saja. Itu tadi bahasa Prancis ya kan. Ya baik ya, itu jadi gitu ya tarikat Naksabandinya ya. Naksabandinya artinya mencoba ya mengenal Allah, ma'rifatullah melalui syekh-syekh tarikat. Jadi salah satu tarikat yang mu'tabarah, yang dianggap istilahnya mu'tabar itu maksudnya yang diakui, itu salah satunya adalah tarikat Naksabandi ya. Banyak, nanti ada tarikat Khalwatiyah, ada tarikat Qadariyah ya kan, ada tarikat Sataria, macam-macam tarikat, semua menuju ingin ma'rifatullah. Nah, ini mengenai tarikat Naksabandi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti kita ulas satu lagi, yaitu Syiah Alawiyah tadi ya. Syiah ini kita sudah jelaskan bahwa ini Syiah ini munculnya adalah ketika terjadi perpecahan di kubu orang Muslim ya, semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan ya, khalifah, beralih kepada Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju, tidak sepakat. Mereka ingin supaya dieksekusi dulu, dihukum dulu, dikisos dulu orang yang membunuh Utsman bin Affan. Maka terjadilah peperangan antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Maka ketika terdesak, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan mengajak tahkim atau arbitrase, berhukum kepada Al-Quran. Inilah asal mula terjadi pecahnya. Jadi kelompok Ali setelah peristiwa terpecah 2. Ada yang setuju dengan perdamaian, inilah yang menjadi kelompok Syiah ya. Yang tidak setuju ini yang menjadi kelompok Khawarij ya. Khawarij itu adalah orang-orang yang tidak kepada Utsman bin Affan, tidak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tidak juga kepada Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi inilah gerakan-gerakan
istilahnya Ali. Kemudian Syiah ini banyak aliran.